إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudilatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, masih pada jilid yang pertama. Pada pertemuan sebelumnya, ya, kita telah mengambil pembahasan dari pelajaran yang ke-16, ya. Soalnya pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pelajaran yang ke-17. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan pelajaran yang ke-17. Tayyib, ad-darsus sabi' asyar, ya, pelajaran yang ke-17. Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, silakan perhatikan terlebih dahulu kalimat berikut. Yang pertama, perhatikan di sini. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka, ya, maftuhatun. Perhatikan di sini abwabun, ya, mubtada, bentuknya jamak taksir, ya. Pintu-pintu, bentuk banyak. Kenapa di sini khabarnya ada tamarbuta maftuhatun? Kenapa bukan maftuhun? Nah, perhatikan kalau jamak, bentuk jamak, kata bendah bentuk jamak, maka khabarnya bentuknya mufrad muannas, bentuk satu dalam bentuk perempuan, ada tamarbuta, bisa dipahami, ya. Pintu-pintu itu terbuka, maftuhatun, bukan maftuhun tapi maftuhatun karena di sini bentuk jamak mubtadanya. Liman hazihil buyutul jadidatu, milik siapa rumah yang baru ini? Nah, perhatikan al-buyut tanpa tamarbutah tapi bentuk jamak, maka sifatnya di sini al-jadidatu. Jadi kalau bentuk jamak, sifatnya pun bentuk bukan bentuk jamak, ya, tapi dia bentuk muannas, bentuk perempuan, bentuk satu, ada tamarbutah. Hiya lil mudiris syarikati. Rumah itu miliknya direktur syarika, perusahaan. An-nujumu jamilatun. Nah, ini kalimatnya namanya mubtada dan khabar. An-nujumu, bintang-bintang itu, kenapa? Khabarnya, datang khabarnya, keterangan jamilatun, indah. Nah, kenapa di sini jamilatun sedangkan kata nujum tanpa tamarbuta? Karena nujum ini bentuk jamak. Kalau bentuk satunya itu najmun, ya, maka khabarnya bentuk muannas, bentuk perempuan, bentuk satu, ada tamarbuta di sini. Paham, ya? Nomor 4, hadhihi durusu sahlatun. Pelajaran ini mudah. Nah, ad-durus bentuk jamak. Bentuk satunya itu adalah darsun. Kenapa di sini pakai hadhihi, pakai sahlatun? Karena bentuk jamak dia datang kata tunjuknya dalam bentuk perempuan, hadhihi. Tidak boleh pakai hadha karena di sini bentuk jamak. Paham, ya? Maka kemudian khabarnya di sini keterangannya pelajaran itu. Kenapa pelajaran itu sahlatun, mudah. Nah, bentuk perempuan kenapa? Karena di sini bentuk jamak mubtadanya. Paham, ya? Fil Hindi lughatun katsiratun. Di India mempunyai banyak bahasa, ya. Lughatun katsiratun. Ini sama, ya, perempuan, lughatun katsiratun, ya. Tentu sifat dan yang disifati sama. Lanjut berikutnya nomor 6, ainal kutubul jadidatu. Ainal kutubul jadidatu, di mana buku-buku baru? Nah, ini al-kutub bentuk jamak, jamak taksir, ya. Jamak taksir itu tanpa ada kaidah yang pasti. Dia dikembalikan kepada orang Arab atau kita melihat kamus-kamus, ya. Kenapa di sini jadidatun ada tamarbutah? Karena di sini bentuk jamak al-kutub. Bentuk jamak. Kalau bentuk satunya kitabun. Kalau kitabun maka di sini harus jadidun. Tapi kalau dia bentuk jamak al-kutubu, maka dia bentuk sifatnya itu adalah dia
ada tamarbutah al-jadidatu. Nah, teman-teman mungkin bingung mana mubtada khobar dan mana sifat dan yang disifati. Perhatikan, kalau mubtada khobar yang awal alif lam, yang kedua tanpa alif lam. An-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah, jamilatun. Tapi kalau al-kitabul jud, buku-buku yang baru. Nah, cara menerjemahkan sifat dan yang disifati. Kalau khobar, mubtada khobar, bintang-bintang itu indah. Kalau sifat yang disifati, buku-buku yang baru. Paham ya? Buku-buku yang baru. Di mana buku-buku yang baru? Hiya fil maktabati. Ada di perpustakaan. Lanjut. Tilka sururu maksuratun. Kenapa di sini surur pakai tilka? Karena surur itu bentuk jamak. Artinya ranjang, tempat tidur. Bentuk satunya ada sarirun. Bentuk jamaknya surur. Maka pakai kata tunjuk yang jauh untuk perempuan. Tilka sururu maksuratun. Pakai tamarbutah ya, maksuratun. Ranjang itu rusak, maksurah atau patah ya. Paham ya? Ini mubtada khabar. Lanjut. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. Jam Jepang, Yabaniyah, Yaban, Jepang. As-sa'atu yabaniyah rahisatun. Jam dari Jepang, rahisatun ya, murah, rahisatun. Lanjut, hazihil humuru lil fallah. Keledai ini miliknya petani, fallah. Nah, perhatikan di sini humur boleh jamaknya pakai hamir atau humur. Bentuk satunya adalah himarun. Ada dua bentuk jamak ya. Boleh pakai humur atau himar. Hamir, hamir itu jamak juga. Jamak bentuk satunya adalah himar. Paham ya? Di sini kenapa pakai hadhihi? Karena di sini bentuk jamak, paham ya? Keledai ini miliknya petani. Lanjut nomor 10, aina kutubukunna ya akhwatu. Di mana buku-buku kalian ya? Akhwat. Akhwat itu bentuk jamak ya. Maka di sini kunna. Ya, kunna. Akhwatu. Hiya fil fasli. Ada di kelas. Hadhihi kutubi. Kenapa pakai hadhihi sementara kitab itu laki-laki? Karena di sini bentuk jamak, kutub, kutubi, buku-buku saya. Ini buku-buku saya. Wa tilka kutubu ukhti, dan itu buku-buku saudariku. Nah, kenapa pakai tilka bukan dzalika? Karena kutub bentuk jamak, paham ya? Lanjut nomor 12, hadhihi makatibut tullabi. Ini mejanya para siswa. Nah, perhatikan kenapa pakai hadhihi sedangkan makatib itu tanpa tamarbutah, bentuk laki-laki karena dia bentuk jamak, ya. Bentuk jamak. Mufradnya itu adalah maktabun, meja. Bentuk satunya itu maktabun, bentuk banyaknya makatib. Maka pakai hadhihi, paham ya? Lanjut, fi hadzal syari'i fanadikun katsiratun. Di jalan ini, fi hadhihi syari'i, fi hadhihi syari'i, di jalan ini fanadiku katsiratun. Banyak hotel. Kenapa di sini fanadik tanpa tamarbutah? Kok sifatnya pakai tamarbutah? Karena fanadik itu bentuk jamak ya, bentuk jamak. Di sini fanadik. Maka dia sifatnya bentuk muannas dalam bentuk perempuan. Bisa dipahami ya? Bentuk perempuan ya, bentuk satu. Ada tamarbutah. Baik, lanjut kita masuk pada latihan tamarin. Tamarin itu jamak daripada tamrin ya. Yang pertama, ajib anil asilatil atiyati. Jawab pertanyaan berikut. Jadi kita jawab sesuai dengan kemampuan kita ya di sini. Jadi pertanyaan semua di sini bisa kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Misalkan pertanyaan yang pertama, ainal kutubul jadidatu? Di mana buku yang baru? Misalkan kita jawab hiya fil fasli, ada di kelas, atau hiya fil maktabati, atau dia ada di perpustakaan.
Kenapa jadidatun? Kita sudah jelaskan tadi. Jadidatun di sini karena ada kata jamak kutub, maka pakai sifatnya itu bentuk perempuan. Paham ya? Lanjut nomor 2, liman hadhil buyutul kabiratu, milik siapa rumah yang besar ini? Ya. Buyut bentuk jamak, makanya di sini sifatnya pun pakai tamarbutah, kabiratun. Milik siapa rumah yang besar ini? Misalkan kita menjawab hiya li mudiris syarika, ini miliknya direktur perusahaan. Nomor 3, abwabus sayyarati maftuhatun, apakah pintu mobil terbuka? Abwabus sayyarati maftuhatun. Jadi maftuhatun ini kembali kepada abwab ya. Abwab khobarnya. Apakah pintu mobil itu terbuka? Ya. Apakah pintu mobil itu terbuka? Misalkan kita jawab na'am. Hiya maftuhatun, ya terbuka. Atau na'am abwabus sayyarati maftuhatun. Lanjut nomor 4, aina aqlamul mudarrisi, di mana penahnya guru? Aina aqlamul mudarrisi, kita jawab ini bentuk jamak, maka kata gantinya itu bentuk perempuan ya. Hiya, misalkan kita jawab hiya fil hakibati, ada di dalam tas, atau hiya alal maktabi, atau ada di atas meja. Ainal kilabu, di mana anjing? Anjing. Di mana anjing itu? Ainal kilabu. Misalkan kita menjawab hiya fil hadiqah, ada di taman. Ainal hamiru, di mana keledai? Misalkan kita menjawab hiya fil mazra'ati. Misalkan keledai ada di mazra'ah, di sawah. Aina kutubuka ya Maryamu, aina kutubuki ya Maryamu, di mana bukumu wahai Maryam? Kutubuki karena di sini ada Maryam ya, bukan kutubuka. Aina kutubuki ya Maryam, di mana bukumu wahai Maryam? Misalkan kutubi fil fasli, misalkan buku saya ada di kelas. Kutubi fil hakibati, buku saya ada di tas. Ya. Lanjut nomor 8, aina dafatirut tullabi, di mana buku catatan para siswa? Misalkan kita menjawab hiya alal maktabil mudarris, ada di atas meja guru. Ala maktabil mudarrisi, ada di atas meja guru. Ainal fanadiqus sagiratu, di mana hotel yang kecil? Nah, di sini perhatikan al fanadik, kenapa kok tak marbut di sini? Karena fanadik bentuk jamak, maka sifatnya bentuk perempuan, bentuk satu. Tak marbut di sini. Aina fanadiqus sagiratu, di mana hotel yang kecil? Misalkan kita jawab hiya fi syari' Kartini, misalkan ada di jalan Kartini. Hiya fi syari' jalan Kartini, jalan Kartini. Nomor 10, liman hadhil aqlamu al jadidatu, liman hadhil aqlamul jadidatu, milik siapa pena yang baru ini? Misalkan hiya li ukhti, dia milik saudaraku. Misalkan hiya lil mudarris, punyanya guru. Bisa paham ya caranya? Baik, kita masuk pada latihan yang kedua. Hawil al mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ilal jamak. Jadi rubahlah mubtada menjadi bentuk jamak ya. Seperti contoh berikut. Misal al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Kita rubah dalam bentuk jamak, al-abwabu maftuhatun. Nah, perhatikan perbedaan yang pertama dengan yang kedua. Kalau mubtada sudah berubah menjadi jamak, ini al-abwabu, maka khobar di sini berubah menjadi bentuk perempuan, ada tamarbutah. Kenapa bisa? Karena dia bentuk jamak, itu kaidahnya. Setiap bentuk jamak kata benda, maka khobarnya berubah menjadi bentuk perempuan, bentuk satu. Bisa dipahami ya?
Baik, kita contohkan nomor 1. Hadza qalamun jadidun. Ini pena baru, pena yang baru. Nah, kita rubah menjadi banyak. Hadza jamaknya apa? Karena ini kata benda, maka berubah menjadi hadhihi, ya. Hadhihi aqlamun jadidatun. Ini pena yang baru, ya. Hadhihi aqlamu jadidatun. Paham ya? An-najmu jamilun. Bintang itu indah, cantik. Nah, kita rubah dalam bentuk jamak. An-nujumu jamilatun. Kenapa di sini bisa menjadi jamilatun? Karena di sini bentuk jamak an-najmu berubah menjadi bentuk jamak an-nujum. Jadi khobarnya, keterangannya menjadi tamar buto bentuk perempuan jamilatun. Paham ya? Berikutnya, dzalika kitabun qadimun. Itu buku yang lama. Nah, kita rubah dalam bentuk jamak kitab jadi kutub. Maka dzalika berubah menjadi tilka, karena di sini sudah jadi jamak, maka kata tunjuknya bentuk perempuan. Tilka kutubun qadimatun. Kenapa jadi qadimatun? Karena kitabun berubah jadi bentuk jamak kutub. Paham ya? Lanjut, zalikal kitabu jamilun. Buku itu bagus, ya. Zalikal kitabu jamilun. Buku itu bukan kitab, ya. Zalikal baitu, ya, bukan kitab, afwan. Zalikal baitu jamilun. Rumah itu bagus. Nah, kita rubah dalam bentuk jamak. Bait berubah bentuk jamaknya menjadi buyut. Maka di sini berubah menjadi tilkal buyutu jamilatun. Paham ya caranya? Kalau berubah menjadi jamak di sini, kata jamak, maka kata tunjuknya bentuk jamak juga. Dan khobarnya, keterangannya bentuk jamak. Rumah itu jamilatun, bagus, indah. Hadzal darsu sahlun. Pelajaran ini mudah. Nah, kita rubah dalam bentuk jamak. Darsun jamaknya durus. Maka di sini berubah menjadi bentuk perempuan. Hadhihi durusu sahlatun. Paham ya? Baik. Nomor 6, dzalikal jabalu ba'idun. Gunung itu jauh. Nah, kita rubah dalam bentuk jamak. Jabalun jamaknya jibal. Maka di sini berubah menjadi bentuk perempuan. Tilkal jibalu ba'idatun. Kenapa menjadi ba'idatun? Jabalnya menjadi jamak jibal. Paham ya? Lanjut nomor 7. Hadzal maktabu maksurun. Meja ini rusak. Meja ini patah. Nah, kita rubah dalam bentuk jamak. Hadzihil makatibu maksuratun. Hadzihil makatibu maksuratun. Meja ini rusak. Jadi hadza berubah jadi hadhihi karena di sini bentuk jamak. Maktabun jadi makatib, kemudian maksuratun tanpa tamar butoh di sini. Ditambahkan tamar butoh karena bentuk jamak untuk mubtadanya. Lanjut berikutnya, hadza masjidun jamilun. Masjid ini bagus. Kita berubah dalam bentuk jamak masajid, ya, masjidun masajid. Jadi hadhihi masajidu jamilatun. Masjid ini bagus. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Kita berubah dalam bentuk jamak. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Jam ini murah. Ini enggak ada perubahan ya karena bentuk perempuan. Hanya dia bentuk jamak. Sa'atun rakhisatun. Lanjut, tilkat ta'iratu kabiratun. Tilkat ta'iratu kabiratun. Jam itu pesawat itu besar. Tilkat ta'iratu kabiratun. Tilkat ta'iratu kabiratun. Tetap ya, ini saja yang berubah menjadi jamak ta'irat. Bentuk jamak alif dan ta di akhir ya, untuk muannas salim. Lanjut nomor 11, hadza talibun jadidun. Ini siswa yang baru. Kita rubah dalam bentuk perempuan. Hadza talibun jadidun, ini siswa yang baru. Kalau kita rubah dalam bentuk jamak, hadhihi
Ya. Hadhihi talibun, hadhihi tullabu judud, ya. Di sini bentuk jamaknya jadid itu judud. Hadhihi tullabu judud. Karena ini untuk orang, ya, judud. Hadhihi tullabu judud. Atau bisa mungkin di sini haula'i, ya. Haula'i tullabul judud, karena bentuk yang berakal. Zalikar rajulu alimun kabirun. Laki-laki itu adalah orang yang mempunyai ilmu, ulama besar, ya, alimun kabir. Laki-laki itu adalah seorang ulama besar. Kita rubah dalam bentuk jamaknya rajulun, jamaknya rijal. Haula'ir rijalu ulama'un kibar. Haula'ir rijalu ulama'un kibar. Kemudian lanjut, hadza an-nahru kabirun. Hadza an-nahru kabirun. Ini adalah sungai yang besar. Nah, kita berubah dalam bentuk jamak, nahrun jamaknya anhar, al-anhar. Hadhil anharu kabiratun. Nah, perhatikan kenapa di sini haula'i, kemudian di sini ulaika. Karena di sini berakal talibun dan rajul. Tapi kalau dia bentuknya kata yang tidak berakal, maka jadi bentuk perempuan, hadhihi. Paham, ya? Hadhihi. Lanjut latihan yang ketiga, ya. Da' fil makanil khaliyati fi mayali akhbaran munasibatan. Letakkan pada titik-titik berikut khobar, ya, atau keterangan yang tepat. Contoh, al-baitu. Al-baitu, rumah itu, misalkan jadidun, rumah itu baru. Nomor 2, an-nujumu, berarti bentuk jamak, maka khobarnya harus ada tamar butoh. Al-nujumu jamilatun, ada tamar butoh, ya, karena bentuk jamak. Al-babu, pintu, ya, bab. Bentuk jamaknya seperti apa? Khobarnya berarti bentuk muzakkar, ya, sama-sama bentuk laki-laki. Maftuhun, al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-qalamu bentuk satu, ya, maka khobarnya misalkan di sini al-qalamu jadidun, pena itu baru. Nah, nomor 5, al-buyutu. Al-buyutu itu bentuk jamak, ya, bentuk satunya bait, bentuk banyaknya al-buyut, maka khobarnya dalam bentuk muannas, bentuk perempuan, ya. Al-buyutu jamilatun, rumah itu bagus, ya. Kemudian al-abwabu ini jamak daripada babun. Babun bentuk satu, abwab bentuk banyak. Misalkan al-abwabu maftuhatun, harus bentuk perempuan, ya, ada tamar butoh. Pintu itu terbuka. Lanjut untuk nomor 7, as-sayyaratu, berarti ini bentuknya jamak, ya, as-sayyaratu. Kita kasih khobarnya as-sayyaratu jadidatun, ya. As-sayyaratu jadidatun, mobil itu baru. Al-mindilu, al-mindilu, mindil itu adalah sapu tangan. Al-mindilu misalkan jadidun, sapu tangan itu baru. Kenapa jadidun? Karena ini bentuk satu, ya, bentuk satu, makanya khobarnya bentuk laki-laki juga. Lanjut, fanadiku ini bentuk jamak, artinya banyak banyak hotel, ya, fanadik. Bentuk satunya funduk, fanadik. Kita berikan khabar misalkan al-fanadiku kabiratun, hotel-hotel itu besar, ya. At-tullabu, para siswa, ini bentuk jamak, maka kemudian khabarnya pun bentuk jamak, ya. At-tullabul judud, jadidun jamaknya judud, karena ini berakal, ya. Lanjut nomor 4, hati jam al-kalimatil atiyati. Berikan jamak daripada kata-kata berikut. Babun, pintu, jamaknya abwabun, ya. Baitun, rumah, jamaknya buyutun. Najmun, bintang, jamaknya nujumun.
Qalamun pena jamaknya aqlamun. Himarun keledai jamaknya hamirun atau humurun, ya, humurun. Sarirun ranjang jamaknya surur, ya, surur. Nahrun sungai jamaknya anhar. Sayyaratun jamaknya sayyaratun, bentuk muannas salim, alif dan ta di akhirnya. Lanjut, kalbun anjing jamaknya kilabun, kilab, ya, kilabun. Kemudian ta'iratun pesawat jamaknya ta'iratun, ini muannas salim, cara membuat jamaknya adalah alif dan ta di akhir. Hapus ta marbutah, ditambahkan alif dan ta di akhir, ta'iratun. Darsun pelajaran, kalau banyak pelajaran durusun, durus. Bahrun laut jamaknya biharun, jamaknya adalah apa? Biharun. Kitabun buku, kitabun jamaknya kutubun, ya. Komisun, komisun itu adalah baju kemeja, jamaknya adalah kumsan, ya, jamaknya adalah kumsan, atau juga biasa disebut kumas, kumas atau kumsan, ya. Darajatun sepeda, atau bisa diartikan, ya, sepeda, ya, darajah. Kalau darajatun nariyah sepeda motor. Darajatun jamaknya ini ada tamar buto, berarti pakai jamak muannas salim, alif dan ta di akhir. Darajatun, ya. Kemudian haklun, haklun itu sawah, ya, atau ladang. Haklun jamaknya hukul, jamaknya apa? Hukul. Jabalun itu artinya adalah gunung, jamaknya adalah jibal, ya. Jabalun, jibalun. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir, al-kalimatu al-jadidatu, al-jadidatu, al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Yang pertama asyarikatu, asyarikatu artinya adalah perusahaan, jamaknya syarikatun, tamar butoh, ya, tamar butoh, syarikatun. Kalau buat jamaknya tinggal tambahkan alif dan ta, ini untuk muannas salim. Cara membuat jamak muannas salim. Asyarikatu, asyarikatu, asyarikatu. Kemudian di sini ada mudirus syarika. Mudirus syarika itu adalah direktur, ya. Mudir, direktur perusahaan, mudirus syarika. Kemudian di sini ada rakhis. Rakhisun itu artinya adalah murah, rakhis. Ya, kalau mahal apa? Ghalin, ghalin. Ghalin. Kalau murah, rakhisun. Kemudian al-qamisu, al-qamisu tadi ada apa? Baju kemeja. Jamaknya adalah kumsan, ya, atau kumas. Dua, ya, jamaknya dia. Nah, itu ya pelajaran kita di pelajaran yang ke-17. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.